Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah. Oke, marilah sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas untuk memimpin doa terlebih dahulu. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa sesuai agama dan keyakinan masing-masing. Doa mulai. Dapat dihadiri. Apakah hari ini ada yang tidak masuk? Oh, masuk semua. Alhamdulillah kita semua diberi sehat ya pada hari ini. Oke. Seperti biasanya, hari ini giliran siapa yang akan memimpin lagu nasional? Oke, silakan. Ya, situ. Sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita menyanyikan lagu nasional Tanah Airku dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Tanah airku tidak kulupakan, dan berkenan selama hidupku. Nama ice breakingnya adalah tepuk 1, 2, 3. Ya. Kalau Bu Yunita bilang tepuk 1, ha, ya. Nah. Tepuk 2, hi. Oke, ke kanan dulu ya. Tepuk 3, oke ya. Dicoba. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3. Oke. Sebelum memulai pembelajaran, silakan duduk yang tegap dengan rileks. Tangannya di atas bangku. Nah, hentikan sejenak aktivitas yang kalian lakukan. Sudah belum? Nah, oke. Nah, udah. Nah, sekarang pejamkan mata kalian. Oke. Ambil nafas secara perlahan. Dan keluarkan secara perlahan juga. Ulangi. Sudah bisa fokus dengan pembelajaran yang akan kita mulai hari ini? Oke. Materi kita pada bab kedua ini, materinya tentang teksnya. Nah, teks prosedur. Nah, untuk materinya sekarang atau hari ini kita akan belajar tentang kosakata serapan dalam bahasa Indonesia. Oke. Tujuan yang pertama, dengan mengamati tayangan PowerPoint, peserta didik dapat menjelaskan proses penyerapan kosakata bahasa Indonesia dalam teks prosedur. Nah, jadi nanti kalian akan mencari tahu bagaimana prosesnya penyerapan kosakata dalam bahasa Indonesia. Yang kedua, dengan mengerjakan lembar kerja,
peserta didik dapat menentukan jenis proses penyerapan kosakata bahasa Indonesia dalam teks prosedur. Jadi dalam proses penyerapan kosakata itu juga ada jenis-jenisnya, gitu ya. Nanti kalian bisa mengetahui jenis tersebut dari mengerjakan LKPD yang Bu Yunita bagikan. Kemudian yang ketiga, melalui presentasi, peserta didik dapat menerapkan proses penyerapan kosakata dalam teks prosedur dengan percaya diri. Nah, jadi berarti nanti di sini ada diskusi dan juga nanti ada penugasan dan juga presentasi seperti itu. Oke. Nah, kalian masih ingat minggu kemarin kalian sudah mengumpulkan poster ya. Untuk poster ini Nuris, satunya Cahaya. Nah, di poster yang sudah dicetak oleh Nuris, di sini judulnya adalah Proyek Ilmiah Climate Change. Seperti apa ini ya bahasanya? Kira-kira kalau dalam kaidah bahasa Indonesia, apakah bisa diubah kata asing yang ada di sini? Bisa ya. Nah, kira-kira apa climate change? Perubahan iklim, betul ya. Perubahan iklim. Nah, di situ kan sudah diserap. Nah, itu namanya kosakata serapan, gitu ya. Kalian kan membuat ini sesuai dengan cerpen yang kalian baca ya. Kemudian kalian mengubahnya dalam bentuk teks prosedur. Nah, di sini ada kosakata bahasa asing. Nah, setelah kalian mempelajari ini, nanti kalian akan bisa mengubah semua teks prosedur ini menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Jadi ini nanti kalian akan menemukan ini padanan kata atau istilahnya setelah adanya proses penyerapan kosakata bahasa asing ke dalam bahasa Indonesia, gitu ya. Nah, memiliki 3 video, silakan disimak dengan baik. Oke. Terdengar ya saya belakang? Terdengar ya. Dari bahasa Belanda, gratis artinya gratis. Contoh artinya ya contoh. Fabrik artinya pabrik. Fabrik. Sekolah artinya jalur kereta. Oke. Ini dari bahasa apa yang diserap ke dalam bahasa Indonesia? Belanda. Oke, selanjutnya video yang kedua. Kata ucapan dari bahasa Prancis ke Indonesia berbahasa Italia. Ini ya. Kira-kira mengapa ya bisa terjadi ini bahasa ini bahasa apa tadi? Belanda ya. Ini ada Prancis. Nah, kira-kira kenapa kok mereka atau bahasa ini bisa diserap oleh bahasa Indonesia? Kira-kira karena apa? Ada yang tahu? Karena dulu ada penjajahan. Oh, bisa jadi. Bisa jadi. Nah, boleh, karena ada penjajahan, boleh Belanda ya. Nah, di sini dari toko ke toko, pabrik ke pabrik. Ini kan berbeda ya. Nah, kenapa kok semuanya tidak ditulis sama ya? Nah, penyesuaian. Nah, disinilah ada proses penyerapan ya. Prosesnya itu berarti ada yang berbeda-beda. Jadi tidak selalu bahasa asal dengan bahasa serapannya itu ditulis sama seperti itu. Nah, makanya instruksi atau tahapan mengerjakan ya. Coba dibuka bagian yang halaman pertama di bagian lembar kerja peserta didik yang ini.
Oke. Di situ ada kelas, tulis kelas, dan juga tanggal hari ini, tulis nama kelompok kalian. Oke. Di sini karena pada poin yang ketiga, kerjakan secara berkelompok ya. Jadi kalian mengerjakannya kerjasama. Jangan yang kerja satu, yang lainnya sama ya. Berarti semuanya harus bekerja sama. Itu namanya berkelompok ya. Kemudian pada oh ya, maaf. Kalian kan sudah diperbolehkan membawa gawai ya. Jadi silakan gunakan sumber yang relevan, gunakan internet dengan baik untuk mencari pengetahuan tentang proses penyerapan kosakata pada hari ini. Ya, boleh dari buku paket dan juga boleh dari internet. Ya. Kita mengerjakan berapa menit untuk selesai? 20 menit. Cukup ya? Oke, silakan dikerjakan. Ingat sekali lagi berkelompok ya, jangan satu kerja yang lain sama. Tapi kerja sama. Ada kendala? Ya, oke, bagus. Ada kendala? Fajar kontribusinya adalah hari ini Berikan nama saja. Oh, loh, satu yang kerja, yang lain sama. Berarti ini nilainya udah sama ini ya di sini ya. Sama apa tidak? Hah? Oh sama. Berarti ya enak no jari ini. Berarti kan harus kerja sama Fajar. Oh, ya. Ada kesulitan? Hamas ada kendala Hamas? Oh tidak. Tidak ada ya. Hamas. Nabila ada kendala Nabila? Alhamdulillah tidak ya. Oh alhamdulillah. Ya. Kelompok mana yang ingin mempresentasikan hasil diskusinya terlebih dahulu? Sekian untuk presentasi saya. Apa ada yang kurang atau mau ditambahkan atau ditanyakan? Siap, mohon izin untuk menambahkan pendapat dan juga sedikit pertanyaan. Sebelumnya perkenalkan, saya dari perwakilan kelompok 1 yang ingin kelompok 5, mohon maaf. Yang ingin kami tambahkan pada aktivitas 1, poin 1, tuliskan pengertian kata serapan. Tadi kelompoknya Raka, kelompok 2 ya, sudah mencantumkan beberapa sumber yang terpercaya. Kami hanya sedikit menambahkan supaya teman-teman juga lebih paham tentang apa itu kata serapan. Jadi menurut salah satu ahli bahasa, yakni Bapak Abdul Jair, beliau mengatakan bahwasannya kata serapan adalah kata-kata yang berasal dari bahasa asing atau bahasa daerah yang digunakan dalam bahasa Indonesia. Terima kasih. Kalau tidak ada yang mau ditanyakan lagi, presentasi saya tutup. Apabila ada salah kata maupun kata yang tidak berkenan di hati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tangan untuk kelompok 2. Sekarang kita akan melihat paparan materi. Nah, kita bisa melihat bersama apakah jawaban kalian tadi sudah benar, gitu ya. Nah, materi kita adalah seperti proses penyerapan kosakata bahasa Indonesia. Oke, nah di sini ada pengertian dari kata serapan. Nah, tadi sudah ada yang menyebutkan tentang KBBI ya.
Menurut KBBI, pengertian kosakata serapan yaitu kata yang diserap dari bahasa lain dengan didasarkan pada kaidah bahasa penerima. Nah, kaidah bahasa penerima ini berarti bahasa Indonesia, ya. Nah, kemudian ada Henry Guntur Tarigan menyatakan bahwa kosakata serapan merupakan hasil dari proses interaksi antar bahasa yang terjadi dalam masyarakat. Nah, tadi sudah ada yang menyebutkan prosesnya itu terjadi karena apa? Penjajahan, apalagi? Perdagangan, apalagi? Hah? Penyebaran agama, budaya. Ada tadi yang menyebutkan pertukaran. Nah, pertukaran pelajar itu juga bisa, ya. Yang ketiga dari Krida Laksana, ya, menjelaskan bahwa kosakata serapan adalah kata yang dipinjam dari bahasa lain yang disesuaikan dengan bahasa sendiri. Atau tadi bisa ditambahkan dari kelompok 5, ya. Kelompok 5 tadi sudah menjelaskan dari Bapak Abdul Khair, nah, ya, bahwa bukan hanya bahasa asing, ya, bisa juga dari bahasa daerah. Jadi kosakata serapan itu bisa diambil dari bahasa asing dan juga bahasa daerah, ya. Nah, ini ada di sini penjelasannya, ya, karena perdagangan, penjajahan maupun perjalanan antar daerah dan juga globalisasi, gitu, ya. Nah, prosesnya sesuai yang ada di LK2 atau aktivitas 2, tadi prosesnya ada 4. Ya. Yang pertama, adopsi. Coba ada yang bisa memberikan pengertian kalian supaya bisa mengingat adopsi ini prosesnya seperti apa? Tidak ada perubahan, betul, ya, tidak ada perubahan dari bahasa asal maupun ke bahasa serapan atau ke bahasa Indonesia. Jadi sama persis. Apanya yang sama? Semuanya. Pelafalan, bisa juga penulisannya. Nah, seperti contoh pada nomor 1 ini tadi, ya. Mana lagi? Ini. Nah, ini termasuk dalam contoh adopsi. Jadi tidak ada perbedaan, ya. Nah, di bagian bawah, nah di sini ada dana. Nah, tahukah dana? Dana itu berasal dari bahasa Sanskerta, loh. Ya. Nah, ini kan termasuk bahasa duta, juga dari bahasa Sanskerta. Ya, itu ada rekening, juga ada bola, ada aneka, ada. Jadi tidak ada perbedaan antara bahasa asal dengan bahasa yang diserap ke bahasa Indonesia. Yang kedua, ada proses adaptasi. Nah, adaptasi ini prosesnya dengan mengambil maknanya saja, sedangkan penulisan dan lafalnya diubah dan disesuaikan ke dalam bentuk kaidah bahasa Indonesia. Ya, nah, di situ ada option. Nah, dalam serapan bahasa Indonesianya menjadi opsi, fluctuate menjadi fluktuatif, organization menjadi organisasi. Nah, ini ada juga mantri menjadi menteri, gudao menjadi gudang. Nah, kalau yang ada di depan, yang mana? Sabun, gitu ya. Sabun menjadi sabun. Kalau ini, ya, pabrik menjadi pabrik. Ini prosedur menjadi prosedur. Nah, coba dilihat yang LK3 tadi, yang nomor 1. Nomor 1, project menjadi proyek. Termasuk yang mana? Adaptasi. Oke. Prosedur, oh ini ada prosedur adaptasi. Oke.
Kita lanjutkan dulu. Yang ketiga ada proses terjemahan. Nah, terjemahan ini ada dua, yaitu dengan terjemahan langsung dan juga terjemahan konsep. Nah, bedanya bagaimana? Nah, di situ terjemahan langsung artinya kosakata dari bahasa asing itu dicarikan padanan katanya dalam bahasa Indonesia. Ya, air itu apa? AIR. Air, udara. Pot, bandar. Jadi dalam bahasa Indonesia langsung, pengertiannya secara langsung per setiap kata diartikan. Ya, tuh. Ya. Kemudian ada terjemahan konsep. Terjemahan konsep di situ kosakata asing diteliti dengan baik konsepnya, kemudian dicarikan kosakata. Oh, ini dicari padanan kata. Oke. Kalau spare, oh try. Try, mencoba. Mencoba. Out, keluar. Nah, apakah kalau seperti ini bisa diartikan mencoba keluar? Oh tidak, oh tidak bisa gitu ya. Jadi try out di situ dalam bahasa Indonesianya menjadi uji coba. Ya, padanan istilahnya atau katanya itu uji coba ya. Selanjutnya ada kreasi. Nah, kalau ini hampir sama dengan proses terjemahan sebelumnya. Tapi yang membedakan biasanya korup. Nah, ini biasanya ada artinya lagi. Jadi dari bahasa asal, kemudian ada padanan, tapi biasanya artinya itu ini. Nah, jadi lebih apa namanya? Ada beberapa tahap ya kalau kreasi. Contohnya ini suluh. Nah, suluh itu dari Sunda. Ya, artinya itu loh apa namanya? Penerangan yang kecil. Apa ya namanya, kok lupa Bu Yunita. Yang pakai minyak seperti itu loh. Nah, lentera ya. Nah, hampir sama tapi dalam bahasa Sunda suluh. Nah, tapi yang sering digunakan dalam bahasa Indonesia yaitu penyuluhan. Nah, penyuluhan itu artinya memberikan pencerahan, sama seperti konsep lentera tadi. Itu ya. Jadi itu proses kreasi. Untuk lebih kalian memahami tentang kosakata serapan, di sini ada soal evaluasi untuk kalian. Silakan kalian pilih jawaban yang paling benar. Kalau tadi LKPD dikerjakan secara berkelompok, kalau sekarang dikerjakan secara mandiri ya, individu. Kita kan sudah belajar dari awal tadi sampai tadi kalian barusan ini mengerjakan soal evaluasi. Nah, silakan kalian berikan refleksi untuk pembelajaran hari ini. Silakan, siapa yang ingin memberikan refleksi? Oh ya, silakan. Perkenalkan, nama saya Dinara Safira dari perwakilan kelompok 5. Hari ini saya akan memberikan refleksi pembelajaran. Hari ini saya belajar tentang apa itu kata serapan, bagaimana prosesnya, dan belajar cara menentukan kata dalam teks prosedur. Apa itu kata serapan atau kata asli dari bahasa Indonesia sendiri. Terima kasih. Ada lagi yang ingin memberikan refleksi? Oh, Mbak Nabila aktif sekali hari ini. Ya, apa refleksinya? Refleksi tentang pembelajaran hari ini adalah hari ini saya belajar tentang bahasa-bahasa yang memengaruhi kosakata bahasa Indonesia, antara lain bahasa Belanda, Inggris, Portugis, Prancis, Arab, India, dan lain-lain. Yang kedua yaitu proses penyerapan kosakata itu ada 4, yaitu adopsi, adaptasi, terjemahan, dan kreasi. Oke, bagus. Terima kasih. Bisa memberikan kesimpulan? Oke, Sam.
Oke, kesimpulan yang saya dapatkan dari pembelajaran hari ini yaitu ada dua, yaitu dampak positif dari penyiapan kosakata itu sendiri dan dampak negatif dari penyiapan kosakata. Dari kedua itu, dari dampak positifnya saya mendapatkan 3. Nomor yang pertama yaitu dapat menambahkan kosakata baru dalam bahasa itu sendiri. Kedua yaitu dapat menambahkan bentuk ekspresi dalam bentuk sastra, jurnalistik, dan untuk kehidupan sehari-hari. Dan yang ketiga yaitu memudahkan masyarakat dari bahasa asing untuk mempelajari bahasa asing. Dan untuk dampak negatifnya itu sendiri yaitu saya mendapatkan 3 juga, yaitu pertama, penyiapan bahasa berlebihan dari kosakata asing dapat membuat bahasa asing kehilangan ciri khasnya. Dan yang kedua, penyiapan berlebihan dari kosakata asing juga dapat membuat bahasa asing maknanya menghilang dan mulai tererosi. Dan yang terakhir, penggunaan yang tidak tepat, karena penyiapan berlebihan dari kosakata itu sendiri dapat membuat terjadinya perbedaan pemahaman akan bahasa itu sendiri dan dapat membuat bahasa itu menjadi tidak sesuai dengan struktur kaidahnya. Terima kasih untuk Samuel. Ingin memberikan kesimpulan lagi? Oh, ada lagi, oke. Saya Yasin Nabi Ahmad dari kelompok 4. Saya akan memberikan kesimpulan di akhir pembelajaran. Kesimpulan saya yang pertama, adanya penerapan kosakata bahasa asing kepada bahasa Indonesia semakin memperkaya bangsa Indonesia, yang dimana bangsa-bangsa yang menyerap atau meminjam kosakata dari bangsa lain bukan berarti bangsa yang kekurangan kosakata. Untuk kesimpulan yang kedua, dalam perkembangannya tidak hanya bangsa Indonesia yang menyerap kosakata dari bangsa lain. Seperti yang ditampilkan pada video di awal, ada bangsa Belanda yang menyerap beberapa kosakata dari bahasa Indonesia. Sekian kesimpulan dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Justin yang sudah memberikan kesimpulan untuk pembelajaran hari ini. Jadi benar ya, karena adanya penyerapan kosakata itu bukan berarti bahasa asal itu kekurangan kosakata, tapi juga akan semakin memperkaya, ya bisa memperkaya di bidang jurnalis, sastra, apalagi kehidupan sehari-hari juga bisa ya. Jadi, nah ini kata-katanya. Nah, utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, dan juga kuasai bahasa asing. Ya. Oke, selanjutnya untuk pertemuan selanjutnya kita akan belajar teks prosedur menulis esai. Nah, esai ini kalian bisa menggunakan bahasa-bahasa serapan dalam jurnalistik ya, atau dalam bahasa ilmiah juga bisa seperti itu ya. Baiklah, sekian dulu pembelajaran hari ini. Semoga pembelajaran kita dapat bermakna. Mari sebelum mengakhiri pembelajaran, silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Baik, sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa sesuai agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa. Sekian dari Bu Yunita, sampai bertemu pada pembelajaran bahasa selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.